Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab qaulullah ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la li anfusihim yansurun. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala membuat bab tanpa mencantumkan tema, tapi langsung menyebutkan bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada diri sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Dengan tidak mencantumkan tema dalam bab ini, langsung kepada dalil, karena perkara yang akan dibahas ini sangat terang sekali, sehingga pengarang tidak butuh untuk mencantumkan temanya apa, langsung masuk kepada dalil, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun berhala-berhala itu tidak dapat menciptakan apapun. Sesuatu yang tidak dapat menciptakan tentu tidak layak disembah, apalagi mereka tidak sanggup untuk menolong para penyembahnya, bahkan menolong diri mereka sendiri tidak sanggup. Bagaimana kemudian Tuhan yang dianggap Tuhan yang memiliki kekurangan dan kelemahan seperti ini layak untuk disembah? Pertama, memiliki kelemahan di mana mereka tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, apalagi para penyembahnya. Dan yang kedua, memiliki kekurangan karena mereka sendiri dicipta oleh makhluk yang lainnya. Bagaimana kemudian Tuhan yang seperti ini layak untuk disembah? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayat dalam Al-Quran selalu menjelaskan bahwa dirinya adalah sang pencipta. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada kita tentang pengikraran tauhid rububiyah, bahwa kita harus yakin tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan, dan tidak ada yang menguasai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman Rasul. Kisah ini datang dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zubair ibn Mut'im. Zubair ibn Mut'im dulu masih musyrik dia. Lah kebetulan ayahanda Zubair ibn Mut'im ini namanya Mut'im ibn Adi, adalah tokoh Quraisy, walaupun dia di atas kesyirikannya, tapi dia pernah berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jasanya Mut'im ibn Adi ini, ayahanda daripada Zubair ibn Mut'im ini? Jadi ketika Nabi SAW ditinggal meninggal pamannya Abu Talib, kemudian juga disusul dengan Khadijah istrinya, Nabi tidak bisa bergerak berdakwah di Mekah.
karena para pembesar Quraisy itu semakin menekan dakwahnya, bahkan mengancam akan melakukan pembunuhan. Sehingga Nabi SAW harus mencari areal baru dan hijrah dari Mekah, kemudian berdakwah di Taif, dengan harapan orang-orang Taif berbeda dengan orang Mekah, mereka akan menerima dakwahnya. Tapi apa yang dikehendaki Rasul berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Rupanya orang Taif lebih kejam dibandingkan orang Mekah. Baru saja Rasul SAW datang, Rasul mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan Rasul dilempari, bahkan sampai harus lari 1 mil. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk menerbangkan gunung-gunung itu kepada mereka. Tapi Rasul SAW tidak mengizinkannya, malah memaafkannya. Sehingga Rasul SAW berdoa dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Akhirnya Nabi SAW diusir dari Taif, tidak pula diterima di Mekah. Terpaksalah Rasul harus berdiam di perbatasan antara Taif dan Mekah, di kebun kurma milik Mughirah. Disitulah Nabi SAW mengutus budaknya Zaid ibn Haritha agar masuk ke Mekah mencari orang-orang yang bisa melindunginya. Karena tradisi jahiliyah itu, kalau sudah ada satu orang melindungi, maka semua harus melindungi, walaupun di atas kesyirikannya. Berusaha melobi tokoh ini, tokoh itu, banyak yang dilobi Zaid ini, tapi semua menolak, kecuali ayahanda daripada Zubair ini, namanya Mut'im ibn Adi. Dialah yang kemudian melindungi Nabi SAW sehingga Rasul bisa masuk lagi ke Mekah dan bisa berdakwah walaupun kembali kepada sirriyah, dakwah tidak terang-terangan. Lah ketika Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul SAW tidak pernah lupa dengan kebaikan Mut'im ibn Adi ini. Dan itulah sifat Rasul, tidak pernah melupakan kebaikan orang walaupun di atas kesyirikannya. Mut'im ibn Adi ini, harusnya kita juga sama. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita tanpa melihat apakah dia muslim atau non muslim, maka kita wajib membalasnya. Karena balasan kebaikan itu harus kebaikan yang sama ataupun lebih. Sehingga ketika wafatnya Mut'im ibn Adi ini, kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah dan melakukan pertempuran pertama dalam sejarah, namanya Perang Badar Kubra. Menang kaum muslimin di sini. Dan 70 orang-orang musyrik tertawan di Perang Badar ini. Nabi SAW sempat bicara dengan para sahabatnya, kalau seandainya Mut'im ibn Adi itu masih hidup, kemudian datang kepadaku dan meminta supaya tawanan-tawanan perang ini dibebaskan, maka aku akan bebaskan, karena aku mengingat kebaikannya kepada aku dahulu, katanya. Kabar ini sampai di Mekah. Jadi Rasulullah SAW ngomong seperti itu, rupanya sampai ke Mekah. Lah Mut'im ibn Adi ini punya anak namanya Zubair ibn Mut'im. Maka orang-orang Quraisy pun, para tokoh-tokohnya memanggil Zubair dan mengatakan, ya Zubair, sebaiknya kami kirim kau ke Madinah. Bebaskan tawanan-tawanan itu, bilang aku adalah anak daripada Mut'im ibn Adi yang sudah berjasa kepada Muhammad. Minta agar mereka dibebaskan. Akhirnya kemudian Zubair ibn Mut'im ini berangkat dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, sebagaimana apa yang didelegasikan oleh orang-orang Quraisy, dia minta tawaran itu sudah dibebaskan. Tetapi ada peristiwa luar biasa. Ketika Zubair ibn Mut'im ini tinggal di kota Madinah, kemudian sempat dia mendengar Nabi SAW mengimami sholat maghrib. Kebetulan Nabi SAW ketika itu membaca suratul Tur. Suratul Tur dibaca dalam sholat maghrib. Suratul Tur kan cukup panjang ya, padahal sunnah sholat maghrib itu dipendekkan. Tapi para ulama fikih mengatakan boleh sekali-kali memanjangkan. Tapi hukum asalnya sholat maghrib itu dipendekkan, yang panjang itu subuh. Rasul
Biasanya kalau di sholat subuh itu lebih daripada 100 ayat boleh baca. Jadi ketika itu Nabi SAW membaca surah Tur dalam sholat maghrib sampai kepada ayat 35 dan 36. Apa ayatnya? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arbal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul mustaitirun am lahum sulam yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Apakah mereka, maksudnya berhala-berhala orang-orang musyrik itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, maknanya ujug-ujug ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan, ataukah di sisi mereka ada pembenaran Tuhanmu, atau merekalah yang berkuasa, ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib, maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan satu keterangan yang nyata. Syahidnya di sini, apakah mereka diciptakan dari sesuatu, berhala-berhala itu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Tiga pertanyaan ini orang-orang musyrik sendiri tidak yakin kalau berhala-berhala mereka itu seperti itu. Ketika mendengar ayat ini, jelaskan dalam riwayat, apa kata Zubair ibn Mut'im ini? Kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang karena ketakutan. Betul juga. Pertama, apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Jawabannya iya. Karena berhala-berhala orang-orang musyrik itu kebanyakan batu dan pepohonan, kemudian dipahat dan dijadikan patung. Berarti berhala itu diciptakan dari sesuatu. Kalau dia diciptakan berarti dia bukan pencipta, karena diciptakan. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, maknanya tahu-tahu sudah ada saja berhala itu? Mustahil, karena kenyataannya berhala itu juga dibuat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, apakah langit dan bumi itu yang menciptakan mereka? Lata, Uzza dan Manat. Macam mana akan menciptakan langit dan bumi sementara mereka dibuat manusia? Jadi tiga kalimat ini membuat Zubair ibn Mut'im ini hampir terbang hatinya. Kemudian ketakutan, gemetar, langsung dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam dia. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali kamu, maka hari ini tidak ada manusia yang lebih aku cintai dibandingkan dirimu. Kisah Zubair ibn Mut'im ini menginspirasi kita bahwa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak layak untuk disembah. Kenapa tidak layak untuk disembah? Karena ayat yang pertama yang dicantumkan oleh pengarang di sini sudah jelas-jelas bahwa mereka para berhala itu tidak mungkin menciptakan sesuatu. Berhala yang tidak mungkin menciptakan, bahkan mereka dicipta, tidak layak untuk disembah. Ini yang pertama. Yang kedua, berhala-berhala itu tidak sanggup menolong orang lain apabila terjadi bencana, umpamanya terjadi gempa, terjadi tsunami, kemudian gempa dan tsunami ataupun banjir bandang mengenai berhala-berhala itu, pasti berhala-berhala itu akan jatuh, runtuh, tertimpa, atau mungkin akan terkena banjir. Mereka sendiri tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Lari dari bencana itu loh, tidak sanggup. Dan itu kita saksikan. Tempat-tempat ibadah yang ada berhalanya, kemudian terjadi gempa roboh itu, berhalanya juga ikut tertimbun juga di situ kan. Artinya berhala itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Yang ketiga, macam mana akan menolong orang lain sementara diri mereka sendiri tidak sanggup ditolong. Sampai dahulu di zaman Nabi SAW, saya lupa seorang sahabat masuk Islam gara-gara berhalanya dikencingi anjing. Jadi dia yang sedang safar, tiba-tiba kemudian dia sedang beristirahat di bawah pohon. Karena zaman dahulu di zaman jahiliyah itu kan berhala itu kan macam-macam, ikhwan. Ada berhala yang sangat besar, biasanya diletakkan di tempat khusus. Ada berhala yang sedang-sedang, mungkin diletakkan di ruang tamu, di dapur, di kamar gitu.
Tapi ada berhala yang kecil, dan itu biasanya di bawah safar. Berhala-berhala yang kecil nonet itu biasanya di bawah safar. Ya. Lah jadi adalah seorang sahabat waktu jahiliyahnya dicerita dia. Jadi yang sedang safar, dia bersandar di pohon istirahat. Kemudian dia ingin buang hajat. Dia pergi, berhalanya diletakkan di situ. Qadarullah, kemudian ada anjing lewat di situ. Anjing pula kemudian berjalan ke bawah pohon, tiba-tiba kencing pula, pas pula di bawah berhalanya. Lah sahabat ini bercerita di waktu jahiliyah ketika melihat berhalanya dikencingi anjing itu. Dia bingung. Kenapa berhala itu diam saja? Kenapa dia tidak membela diri? Kenapa dia tidak menyerang anjing yang mengencingi dan menghinakannya? Mulai banyak pertanyaan di situ tuh. Dengan sebab itulah akhirnya dia masuk Islam. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan soal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia hendak dibakar, apa kata para bawahan daripada Namrud itu? Harrikuhu wangsuru alihatakum. Kan begitu ayatnya. Bakarlah si Ibrahim itu, tolong Tuhan-Tuhan kalian katanya. Bayangkan. Ya, apa enggak terbalik? Masa disuruh menolong Tuhannya, bukan Tuhan yang menolong? Makanya kenapa orang-orang musyrik itu mereka akalnya hilang. Betul kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang membenci agama Ibrahim itu faqad safiha nafsah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah orang yang membenci agama Ibrahim, maksudnya agama tauhid, kecuali dia telah membodohkan dirinya sendiri. Karena orang-orang musyrik itu tidak pakai akal mereka. Macam mana kemudian berhala yang seperti ini disembah oleh mereka? Akalnya di mana? Wajar kalau Allah mengatakan faqad safiha nafsah, maka dia telah membodohkan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada beberapa faedah yang ingin kita jelaskan. Yang pertama tentang jahlu al-musyrikin. Kejahilan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sudah tahu bahwa berhala itu penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan, disembah pula. Kelemahan karena tidak sanggup menolong diri mereka apalagi orang lain, kekurangan karena mereka dicipta oleh manusia, tetap saja kemudian disembah. Apa enggak kejahilan namanya? Yang kedua, Ar-Rabbul Ma'bud la yumkin an yakuna makhluqan. Rabb yang disembah itu mustahil dia yang diciptakan. Rabb yang disembah itu harus yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Coba logikanya. Seperti memangnya ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam Azar, dia kan pembuat berhala, dialah pemahat berhala. Setelah kemudian berhala ini jadi, kemudian diberi nama, kemudian diberikan fungsi. Berhala ini khusus menurunkan hujan, berhala ini untuk rizki, berhala ini untuk jodoh, berhala ini, untuk itu, macam-macam. Manusia yang memberi nama berhala itu dan yang memfungsikan ini berhala untuk apa? Coba akalnya di mana? Habis itu dijual, Tuhan diperjualbelikan, kemudian dibeli, kemudian hasilnya dimakan, kemudian menyuruh manusia untuk menyembahnya lagi. Makanya di mana logikanya kan itu? Sampai Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika masih kecil, disebutkan dalam sirahnya itu, dia dipaksa oleh ayahnya untuk menjual berhala itu. Terpaksalah karena ayahnya Azar yang menyuruhnya. Ibrahim pun membawa berhala-berhala itu ke pasar. Kemudian Ibrahim mengatakan, ishtaru ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum, katanya. Siapa yang membeli Tuhan yang tidak mendatangkan manfaat kepada kalian dan tidak mencegah madarat kepada kalian? Kira-kira laku nggak jualannya kayak gitu? Belilah berhala ini yang tidak mendatangkan manfaat kepada kalian dan tidak mencegah madarat. Ya tidak laku lah jualan kayak gini. Akhirnya kemudian Ibrahim pun dimarahi bapaknya kan itu, Azar. Jadi sejak kecil memang fitrah tauhid sudah ada pada Ibrahim. Makanya wajar dia disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan kita disuruh untuk mengikuti agama tauhid, agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, kalimat la yastati'una lahum nasra, ay la yaqdiruna ala nasrihim, bahwa mereka tidak sanggup untuk menolong diri-diri mereka sendiri. Maksudnya mereka tidak mungkin mendatangkan manfaat untuk mereka sendiri ataupun mencegah madarat yang datang kepada mereka sendiri.
mengambil manfaat pun tidak, mencegah madarat pun tidak. Apa layak disembah berhala yang seperti ini? Makanya dalam ayat ini dijelaskan ada 4 kelemahan. Kenapa kita tidak boleh kemudian menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan itu dijelaskan. Yang pertama, annaha la takhluq, bahwa berhala itu tidak menciptakan. Sesuatu yang tidak menciptakan tidak layak untuk disembah. Yang kedua, annahum makhlukun, mereka makhluk. Yang namanya makhluk itu asalnya tidak ada dan akan kembali ke tidak ada. Asalnya kita tidak ada, ikhwatu fiddin. Saya, antum tidak ada, bumi ini tidak ada, langit juga tidak ada. Kemudian Allah ciptakan satu persatu. Jadi makhluk itu asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, diciptakan dan kembali akan tidak ada lagi. Artinya disifati dengan ketidakadaan. Cemana kemudian Tuhan yang seperti ini disembah? Kemudian yang ketiga, annahum la yastati'u nasra da'in, mereka tidak bisa menolong orang-orang yang berdoa kepada mereka. Jadi kalau kita berdoa kepada berhala itu, mereka tidak mungkin mengijabah doa-doa kita, karena mereka tidak hurriyah, tidak merdeka. Mereka sendiri diciptakan manusia. Dan yang keempat, annahum la yastati'una nasra anfusihim, mereka sendiri tidak sanggup menolong diri-diri mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang kedua. Dan sebagai tambahan, ada satu surat yang bagus sekali, surah Al-Hajj ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Bayangkan Allah menantang semua makhluknya. Ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai manusia, dzuriba mathalun fastami'ulah, telah dibuat perumpamaan untuk kalian, tolong dengarkan, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian seru kepada selain Allah itu, berhala-berhala itu, lan yakhluqu dzubaban, menciptakan seekor lalat saja mereka tidak akan sanggup. Walau istama'ulah, walaupun kalian berkumpul satu dunia sekalipun, menciptakan satu lalat kalian tidak akan sanggup. Mungkin di zaman Rasul tidak secanggih di zaman sekarang lah ya. Zaman sekarang ini sudah zaman yang tatawur, istilahnya teknologinya sudah canggih-canggih. Banyak penemuan, banyak teknologi canggih yang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secanggih apapun zaman, sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada yang sanggup menciptakan seekor lalat. Ya, kalau robot mungkinlah, tapi robot bukan lalat. Dan berbeda dengan lalat. Padahal lalat ini dari seluruh binatang yang Allah ciptakan itulah yang paling hina. Kalau menciptakan lalat yang paling hina saja, dengan teknologi yang canggih yang kita miliki hari ini, dari berbagai macam dunia tidak sanggup menciptakan lalat, apakah pantas kemudian berhala-berhala itu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Akalnya di mana? Kemudian juga Allah mengatakan, wa in yaslubhumudz dzubab syai'an. Okelah kalau seandainya ada berhala besar, kemudian ada orang yang ngasih sesajen di situ berupa makanan, datang lalat, kemudian diambillah mungkin makanan itu dimakan oleh lalat, kemudian pergi lalat itu. Maka Allah mengatakan, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu, dan jika lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak akan sanggup merebutnya kembali. Ada berhala ngejar-ngejar lalat? Nggak ada lah kan begitu. Coba bayangkan kalau ada lalat mencuri sedikit saja dari makanan yang merupakan sesajen berhala itu, kemudian lalatnya pergi untuk mengambil kembali, mereka nggak sanggup. Cemana kemudian berhala yang seperti ini disembah? Dari sini Allah tutup kata-katanya, dha'ufat talibu wal matlub, sungguh amat sangat lemah yang menyembah dan amat sangat lemah pula yang disembah. Yang menyembah dan yang disembah dua-duanya lemah, kata Allah. Subhanallah, ya. Makanya wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi itu, wa man azlam mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu syairatan.
Allah berfirman dalam hadis kursi itu, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Hendaklah mereka menciptakan semut kecil, atau hendaklah mereka menciptakan sebiji butir bijian, atau hendaklah mereka menciptakan sebutir biji gandum. Kalau mereka sanggup, ciptakan biji-biji itu kalau kalian sanggup. Menciptakan biji saja tidak sanggup. Gimana kemudian mereka mau menciptakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Jawabannya mustahil. Lah, makhluk yang tidak sanggup menciptakan berarti tidak layak untuk disembah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mulai memasukkan dalil yang kedua, bahwa sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan sesembahan-sesembahan yang kalian mohon selain daripada Allah itu, yang kalian berdoa kepada selain Allah itu, tidak memiliki apa-apa walaupun sebesar kitmir. Antum tahu kitmir? Kalau antum makan kurma, kemudian dimakan dagingnya tinggal bijinya, kemudian bijinya dijemur, biasanya biji itu akan tertutup dengan kulit tipis. Ya, sebelum biji itu ada kulit tipis sekali itu yang membungkus biji kurma. Itulah namanya kitmir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi sesembahan yang kalian mohon kepada selain Allah itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari dari biji kurma. Kemudian Allah mengatakan, jika kamu menyeru mereka, berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan doamu, mereka tidak akan mendengarkan seruan. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Zat yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Perhatikan ayat ini lebih dalam lagi tentang kelemahan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa kelemahan mereka. Pertama, mereka tidak memiliki kitmir, selaput tipis yang membungkus biji kurma itu. Mereka tidak memiliki, sekitmir saja pun mereka tidak memiliki. Sementara langit dan bumi ini kepunyaan Allah, alam semesta ini milik Allah. Sementara berhala selain daripada Allah itu sekitmir saja tidak punya kekuasaan di bumi ini. Semana akan disembah. Kemudian yang kedua, mereka tidak akan mendengar doa-doa para penyembahnya. Kalau seandainya kemudian antum datang kepada berhala, kepada patung yang disembah itu, kemudian antum berdoa di hadapan patung itu, mereka nggak akan dengar. Walaupun dikasih alat pendengaran untuk orang yang budak itu, diletakkan tuh di telinganya berhala itu, tetap nggak akan dengar. Nah, mereka makhluk yang mati macam mana akan mendengar? Makhluk yang mati itu tidak akan mendengar. Bahkan manusia yang mati saja tidak akan mendengar karena ruhnya sudah nggak ada. Berarti mereka tidak akan mendengar doa-doa kita. Kalau doa kita nggak didengar, ngapain berdoa kepada berhala? Apa faedahnya yang didengar oleh mereka? Ya. Okelah mereka mendengar. Karena berhala itu kan ada beberapa jenis, teman. Kalau berhala itu terbuat dari bebatuan, terbuat dari pohon-pohonan, kemudian dipahat oleh mereka, atau mungkin mereka menyembah hewan ataupun gunung-gunung, lautan dan yang lain sebagainya dijadikan sembahan, jelas mereka tidak akan mendengar dan tidak akan mengabulkan doa kita. Okelah yang disembah itu mendengar, seperti umpamanya ada yang menyembah setan, menyembah jin, mereka mendengar kan? Cuman kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Tapi kalau kita meminta kepada mereka, pasti mereka dengar. Okelah mereka mendengar, kata Allah. Kalaupun mereka mendengar, kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum, mereka sendiri tidak bisa mengijabah.
Jadi jin-jin, setan-setan yang disembah itu, walaupun mereka mendengar, mereka tidak akan sanggup mengijabah doa-doa kita. Bahkan yang lebih ngeri lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, yang menyembah dan yang disembah itu akan saling berlepas diri di antara mereka. Bahkan setan yang disembah di bumi itu kan pangkal kesesatan dan kesyirikan, itu kan setan, iblis. Bahkan nanti pada hari kiamat iblis akan berpidato, akan berkhutbah di neraka. Ya. Apa khutbah iblis itu? Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 22. Ini khutbahnya iblis. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadz zalimina lahum adzabun alim. Apa kata iblis ketika berkhutbah di neraka? Dan ini khutbah terakhir iblis. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun sama telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian memenuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencelaku, tapi celalah diri-diri kalian. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak mungkin menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu, kata iblis. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Iblis saja berlepas diri. Padahal ketika di dunia ada sebagian orang yang menyembah setan, menyembah iblis, menyembah jin dan begitu seterusnya. Nanti pada hari kiamat mereka saling berlepas diri. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang mengikuti berlepas diri kepada yang diikuti. Semua akan berlepas diri. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau Allah mengatakan waman adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah orang yang lebih sesat, kata Allah, dibandingkan orang yang menyeru sesembahan selain daripada Allah, yang tidak dapat memperkenankan doa-doa mereka sampai hari kiamat. Lihat, Allah katakan sampai kiamat mereka tidak akan mampu mengijabah doa kita. Tidak zaman dulu, tidak hari ini, tidak besok, tidak bulan depan, tidak tahun depan, sampai kiamat mereka tidak akan mampu mengijabah doa kita. Itu Allah yang mengatakan. Lalu kalau seandainya mereka tidak mengijabah kita sampai kiamat, lalu buat apa kita seru mereka? Kita berdoa kepada mereka, kita mengharap kepada mereka. Enggak ada gunanya. Karena mereka tidak sanggup mengabulkan doa-doa kita. Makanya akal orang-orang yang melakukan kesyirikan itu hilang dari kepala-kepala mereka. Tahu itu tidak bisa mengabulkan, datang juga kepada mereka. Lihat orang-orang yang datang ke dukun itu, kemudian percaya kepada tangkal dan jimat. Dulu kan antum pernah merasakan waktu demam-demamnya batu aki itu. Semua orang jual batu aki kan. Itu penjual batu aki itu bisa dia mempromosikan setiap batunya. Oh, ini kalau pedagang mas, beli, ini laris nanti. Dia sendiri 1 minggu belum ada yang beli batu akinya tuh. Dia bilang ini penglaris, harusnya batu aki dia laris lah, kan begitu. Lah ini kan sebenarnya ngibul saja orang itu. Ataupun dukun-dukun pengganda uang. Siapa yang digandakan uangnya sebenarnya? Uang dukunnya atau uang pasiennya? Memang gak ada orang yang sanggup menggandakan itu. Karena mereka pengibul. Karena Allah yang sudah mengatakan siapa lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang memohon kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan sampai kiamat, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Makanya dengan tegas Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas atau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta langsung kepada Allah, enggak usah kepada selain Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang penting kita ketahui. Yang pertama, dalam ayat ini bahwa annal asnam la tamliku li ibadiha.
naf'an wala dharran la fid dunya wala fil akhirah. Bahwa berhala-berhala itu mereka tidak akan sanggup mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, anna syirka sababun lil adawati bainal abidina wal ma'budina yaumal qiyamah. Bahwa kesyirikan itu sebab permusuhan antara orang yang disembah dan yang menyembahnya. Nanti pada hari kiamat saling mengingkari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga anna hadhil asnam wal qubur law da'awtumuha ma sami'at walau furridu annaha sami'at mastajabat li annaha la tuqdar ala dhalik atau la tuqaddiru ala dhalik. Sesungguhnya berhala-berhala ini atau kuburan-kuburan, ya, walaupun kuburan orang soleh sekalipun, kuburan habib, kuburan wali, kuburan macam-macam, ya, yang dianggap soleh, karena sekarang ini kan lagi marak nih bisnis-bisnis kuburan ini. Jadi ada beberapa kuburan kemudian diwalikan, kemudian dibuat cerita-cerita khurafat, kemudian disuruhnya umat menziarahi kuburan ini, kemudian sampai di kuburan disuruh infak dan sedekah di situ, berkarung-karung mereka dapat uang. Saya bayangkan sekarang yang kaya itu yang datang ke kuburan minta-minta atau pemilik kuburannya? Pemilik kuburannya kaya dia, yang membuat kisah-kisah khurafat itu. Tetap saja orang yang datang ke kuburan kemudian minta laris dagangannya pulang, itu juga yang dijual, itu juga hasilnya. Tidak meningkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan dengar, dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mungkin mengijabah karena mereka tidak sanggup sama sekali mengijabah doa-doa itu. Kemudian juga haula'il ma'budin in kanu yub'atsuna wa yuhsyaruna yaumal qiyamah. Orang-orang yang disembah atau zat-zat atau barang-barang atau benda-benda yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu, sekiranya mereka dibangkitkan ataupun dikumpulkan pada hari kiamat, maka mereka akan mengingkari tentang persekutuan para penyembah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan pada hari kiamat semua sesembahan dan yang menyembahnya akan dikumpulkan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah batu dengan batunya di sana, yang menyembah pohon dengan pohonnya di sana, yang menyembah binatang dengan binatangnya di sana, akan dikumpulkan kemudian dikelompok-kelompokkan. Kemudian mereka akan dipendamkan ke dalam jahanam, dikumpulkan dalam satu neraka dengan benda-benda yang pernah disembahnya selain daripada Allah, untuk membuktikan bahwa benda-benda itu tidak layak disembah. Ya, bahkan matahari dan bulan juga dipendamkan ke dalam jahanam. Apa salahnya matahari dan bulan coba? Mereka keduanya makhluk yang tidak pernah maksiat kan? Ulama mengatakan karena keduanya akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, dan yang kedua, Allah tidak hendak menyiksa matahari dan bulan, tapi untuk membuktikan bahwa matahari dan bulan bukan Tuhan. Dan Allah sudah katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sembah matahari dan bulan, sembahlah yang menciptakan keduanya. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.